pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita masih dipertemukan dalam pelajaran akidah akhlak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bisa dipimpin berdoa Mbak Lucia? Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Lucia. Selanjutnya Ibu akan mengecek absensi anak-anak pada pagi hari ini. Yang pertama, Mbak Erni, Hadir Bu. Mbak Lucia, Hadir Bu. Mbak Ismalia, Hadir Bu. Mbak Mila. Hadir Bu. Alhamdulillah, lengkap ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Karena apa? Karena pasti dari masing-masing kalian punya apa? Punya impian atau cita-cita. Coba Mbak Mila, cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru Bu. Jadi guru. Terus Mbak Lucia, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter Bu. Jadi dokter. Nah, karena kalian punya cita-cita itu, maka kalian harus semangat dalam belajar. Dengan kalian semangat belajar, maka kalian juga akan nanti akan meraih cita-cita tersebut. Nah, pertemuan minggu lalu kita telah membahas materi tentang mukjizat, karomah, maunah, dan juga irhas. Siapa di sini yang masih ingat apa persamaan dan juga perbedaan dari keempatnya? Saya Bu. Baik, Mbak Erni. Apa? Persamaan karomah, maunah, dan irhas memiliki kesamaan, yaitu merupakan sebuah anugerah atau karunia dari Allah. Untuk perbedaan, mukjizat diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul, sedangkan karomah, maunah, dan irhas diberikan bukan pada Nabi dan Rasul, tetapi diberikan kepada hamba yang dikehendaki Allah. Nah, benar sekali. Kemudian dilanjutkan bab selanjutnya, yaitu pertemuan kali ini akan membahas materi tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah. Dari kelima akhlak tersebut, siapa yang tahu salah satunya atau beberapa? Saya Bu. Oke, Mbak Lucia, apa? Syukur yaitu rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus yang lainnya? Saya Bu. Mbak Mila. Sabar, artinya menahan diri. Benar sekali. Nah, itu tadi terdapat dua pengertian yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran dalam materi ini nanti diharapkan siswa mengetahui apa itu pengertian dari ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah, beserta dalil, kemudian dampak positif dan juga contoh perilaku. Ketika kalian punya pengetahuan dari kelima akhlak ini, maka diharapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkannya. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengupas satu persatu dari akhlak tersebut. Dimulai dari ikhtiar. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Siapa yang tahu? Saya Bu, bersungguh-sungguh. Saya Bu, bersemangat. Berusaha Bu. Ya, boleh. Semuanya benar. Ikhtiar itu berasal dari kata ihtara, yahtaru, yang berarti memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Di dalam Al-Quran, ikhtiar dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mbak Lucy bisa bacakan artinya? Baik Bu, artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi maksudnya kita harus mengubah nasib kita sendiri. Contohnya ketika kita rajin belajar, maka kita akan pintar. Kemudian selanjutnya contoh perilaku ikhtiar. Nah, yang pertama, contoh ikhtiar itu adalah bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Jadi kita harus tetap belajar meskipun tidak ada PR ataupun tugas. Yang ketiga, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Jadi apabila anak-anak gagal, jangan pernah menyerah dan harus berani untuk mencoba kembali. Dengan berikhtiar, kita akan memperoleh dampak positif. Apakah anak-anak tahu dampak positif dari ikhtiar? Tidak Bu. Baik, jadi dengan berikhtiar itu, kita bisa menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang tadinya kita malas, kemudian kita berikhtiar, kita jadi semangat kembali. Kemudian, kita juga punya harapan baru dalam hidup. Jadi, ikhtiar dapat menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Dengan berikhtiar, kita tidak akan khawatir akan kegagalan dan terus berusaha bersungguh-sungguh dan pantang menyerah. Kemudian memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Ketika kita memiliki sikap ikhtiar, maka kita pasti yakin bahwa Allah akan menolong atau memudahkan di setiap kesulitan yang kita alami. Baik, kita akan lanjut ke materi mengenai tawakal. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Tahu Bu. Ya, mengenai apa Mbak Mila? Tawakal. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tawakal. Coba Mbak Ismalia. Nah, apa pengertian dari tawakal? Berserah diri, Bu. Iya, betul sekali. Nah, tawakal berasal dari kata tawakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, berserah diri atau mewakilkan seperti yang diucapkan Mbak Ismalia tadi. Nah, secara istilah tawakal berarti memasrahkan, mempercayakan segala suatu urusan kita tentunya kepada siapa anak-anak? Allah. Iya, betul sekali, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan baik di bumi ini maupun alam semesta. Nah, menurut Imam Al-Ghazali anak-anak dalam hukumnya Muhasyafah Al-Qul, nah, Imam Ghazali memberikan pengertian bahwasanya tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kepentingan kita, segala urusan kita. Nah, teguh hati dalam menghadapi ujian. Nah, tentunya dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Nah, itu tadi pengertian tawakal dari Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian anak-anak, perintah untuk bersikap tawakal ini Allah abadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 122. Nah, coba Mbak Lucia bacakan Quran surat Ali Imran ayat 122. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Lucia. Nah, itu tadi anak-anak. Nah, salah satu dalil yang memerintahkan kita untuk bersikap tawakal. Coba Bu ulangi ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Nah, kemudian ada yang tahu artinya? Coba Mbak Mila bacakan artinya dari Quran surat Ali Imran ayat 122. Artinya, Bu, Ya. hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Iya, terima kasih Mbak Mila, betul. Nah, yang artinya hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, itu tadi dalil perintah untuk bersikap tawakal. Nah, kemudian anak-anak, adakah yang tahu contoh dari sikap tawakal ini? Tidak, Bu. Ya, oke, tidak ada yang tahu. Nah, oke, salah satu contoh dari sikap tawakal ini anak-anak bahwasanya semisal pada saat kalian akan melaksanakan ujian, nah kalian pasti akan belajar terlebih dahulu kan? Ya, betul? Betul. Iya. Nah, ketika kalian akan melaksanakan ujian, kalian akan belajar setiap malam belajar, setiap jam belajar. Nah, kemudian pada saat kalian mengerjakan ujian, nah pasti sudah mempersiapkannya dengan baik dengan belajar itu tadi. Kalian akan mengerjakan ujian dengan jujur, dengan nyaman, dengan tenang. Dan setelah selesai ujian, hasil apapun dari ujian yang telah anak-anak lakukan, nah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah hasilnya akan memuaskan seperti keinginan kalian atau bahkan kurang memuaskan. Nah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kita, karena kita sudah berusaha ikhtiar dengan apa? Dengan belajar itu tadi. Nah, kita pasrahkan. Hasilnya nanti akan seperti apa? Nah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak hanya belajar saja, kita imbangi dengan apa? Dengan berdoa. Nah, ketika kita berusaha sungguh-sungguh, nah kita imbangi dengan berdoa kepada Allah, minta sama Allah diberikan hasil yang terbaik. Nah, tapi juga kita harus bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan belajar itu tadi. Nah, lalu ketika kita dapat mempercayakan semuanya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah akan timbul apa? Dampak positif. Nah, coba anak-anak, adakah yang tahu dampak positif dari sikap tawakal itu? Tidak, Bu Guru. Oke, tidak ada yang tahu. Nah, ya, biar Ibu jelaskan ya. Nah, jadi anak-anak, dampak positif dari tawakal ini banyak. Nah, tapi Ibu akan menjelaskan 4 saja. Nah, dampak positif yang pertama adalah mendapatkan perlindungan, pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 49. Nah, salah satu dampak ini, nah ketika kita berusaha, lalu kita berdoa, lalu kita memasrahkan, mempercayakan semua kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita, akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita yang terbaik untuk kita. Nah, karena kita sudah memasrahkan, sudah mempercayakan segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dampak positif yang kedua adalah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ketika anak-anak bisa mempercayakan Allah, memasrahkan segala suatu hal, entah kalian sedang mendapatkan ujian, cobaan, nah itu kita pasrahkan kepada Allah, kalian akan merasa tentram. Nah, tidak akan kecewa ketika kalian misal mendapatkan hasil ujian yang tidak memuaskan itu tadi. Nah, kalian akan lebih tenang. Nah, karena percaya bahwa hasil apapun itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dampak positif yang ketiga adalah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Nah,
Kecukupan apa? Karena kecukupan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Nah, dengan ikhtiar tentunya dengan diimbangi dengan berdoa itu tadi. Dan hal ini terdapat dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3. Nah, kemudian anak-anak, dampak positif dari sikap tawakal yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan diri kita. Dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dampak positif yang terakhir adalah kita bisa bermuhasabah diri, anak-anak. Nah, kita bisa introspeksi diri bahwa kita itu hanya makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan, tanpa pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dampak positif ini kita akan mengakui bahwa Allah itu hanya satu-satunya tempat bersandar, tidak ada makhluk yang lain. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai syukur. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai syukur. Nah, anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu pengertian dari syukur? Tidak, Bu. Baik, pengertian syukur adalah sesuatu yang menunjukkan kebaikan dan penyebarannya. Kata syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakara, yashkuru, dan syukron yang berarti berterima kasih. Nah, bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramal makruf nahi munkar. Menurut bahasa adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya. Syukur di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, untuk Mbak Atika silakan dibacakan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Atika. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai ciri-ciri perilaku syukur. Yang pertama yaitu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Nah, kita harus bersyukur dan jangan mengeluh dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Karena masih banyak orang yang berada di bawah kita dan menginginkan berada di posisi kita. Nah, untuk yang kedua, selalu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika Mbak Ismalia mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan suatu kabar yang baik dan ketika mendapatkan nikmat. Untuk yang ketiga yaitu mampu membagi kebahagiaan kepada orang lain. Bila kita telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, hendaknya kita memberikan rezeki yang lebih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti makanan. Nah, makanan itulah yang kita berikan kepada tetangga agar tetangga juga merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, untuk yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dari ciri yang terakhir ini kita diberikan musibah ataupun ujian, jangan dijadikan beban dan mengeluh seakan-akan kita yang paling menderita. Nah, untuk yang selanjutnya dampak positif. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu dampak positif dari bersyukur? Belum, Bu. Nah, baik, jika belum, untuk yang pertama yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari sifat yang tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai sabar. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi akhlak terpuji yaitu sabar. Nah, di sini siapa yang tahu tentang pengertian sabar itu sendiri? Saya, Bu, tidak mudah emosi. Baik, betul Mbak Erni. Jadi sabar sendiri yang berasal dari bahasa Arab yaitu sabaro yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar itu sendiri suatu kekuatan daya
positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Perintah sabar ini sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Nah, untuk artinya coba Mbak Atikah dibacakan. Baik Bu, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Betul. Ibu ulangin lagi artinya ya. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya, akhlak terpuji sabar ini memiliki bentuk dalam berperilaku sabar, dan menurut Imam Al-Ghazali, sifat sabar memiliki 3 macam. Apakah anak-anak ada yang tahu 3 macam sifat sabar ini? Tidak Bu. Baik, Ibu jelaskan. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak tahu maksud dari sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak Bu. Sudah Ibu jelaskan. Jadi, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, jikalau anak-anak sudah berdoa tetapi doa anak-anak belum saja dikabulkan, sikap yang seharusnya anak-anak lakukan ialah sifat akhlak terpuji satu ini, yaitu bersabar. Karena dalam bersabar ini otomatis percaya bahwa doa-doa anak-anak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu anak-anak. Nah, sabar yang kedua yaitu sabar dalam menghindari maksiat. Siapa yang tahu maksud dari macam ini? Tidak Bu. Ya sudah, Ibu jelaskan ya maksud dari sabar dalam menghindari maksiat. Jadi pada zaman sekarang anak-anak seusia kalian sudah banyak mempunyai hubungan yang terlarang, yaitu terkenal dengan nama pacaran. Padahal pacaran sendiri itu termasuk perbuatan yang tidak baik, yaitu berdosa dan termasuk berzina. Dalam hal ini kita sebagai remaja diharuskan menghindari itu semua dan harus bersabar, karena perihal jodoh, rezeki dan maut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar yang terakhir yaitu sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasti maksud dari macam yang terakhir ini anak-anak pasti tahu. Coba Mbak Atika berikan contohnya. Bencana banjir Bu. Baik, sudah betul. Ibu berikan tambahan sedikit ya. Jadi sabar menghadapi musibah ini salah satu contohnya seperti Mbak Atika, yaitu bencana banjir. Pemukiman di kota berbeda dengan pemukiman di desa. Di kota jika hujan pasti akan terjadi kebanjiran. Dari situ kita harus berpegang dengan sifat sabar ini. Saat mengalami musibah, kita diharuskan bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kesabaran yang lebih untuk menghadapi musibah, dan percayalah bahwa banjir akan segera surut. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, di dalam akhlak terpuji sabar ini ada banyak dampak positif, tetapi Ibu hanya menyebutkan beberapa saja. Ada 4 dampak positif. Yang pertama, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kenikmatan dunia akhirat kepada orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, apakah anak-anak sudah paham dengan materi sabar pada hari ini? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai
Qanaah. Di sini anak-anakku semuanya sudah pernah mendengar kata qanaah apa belum? Belum pernah sama sekali. Ya udah, nggak apa-apa. Kita akan membahasnya secara tuntas apa itu qanaah ya. Langsung saja. Jadi qanaah ini itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qanaah, yaknau, qanaan, qanaatan, yang berarti suka yang diberikan kepadanya atau rela. Kalau istilah Jawanya itu legowo begitu. Jadi apapun yang diberikan dia ikhlas menerimanya, rela dengan berlapang dada atau legowo gitu. Sedangkan qanaah menurut istilah yaitu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Jadi, qanaah di sini itu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai tidak mengeluh. Kemudian kita merasa puas apa yang kita miliki, namun sebelum pasrah kita baiknya untuk berusaha terlebih dahulu, ikhtiar terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin, kemudian baru kita cerminkan sikap qanaah ini dengan pasrah kepada Allah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, qanaah ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya terlebih dahulu? Sudah? Coba siapa yang berkenan untuk membacakannya? Ibu ingin mendengar bacaan kalian. Ya Mbak, silahkan dibaca yang keras. Itu kameranya dihidupkan ya. Oke, terima kasih ya Mbak telah membacakan Quran surat An-Nisa. Bacaannya sudah bagus, ditingkatkan terus ya. Ya, jadi dari Quran surat An-Nisa ini memiliki arti bahwa dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas bagian lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi inti dari Quran surat An-Nisa ayat 32 yaitu kita dianjurkan untuk tidak memiliki sifat iri hati, dengki kepada orang lain, karena setiap orang itu mendapat balasan atas usaha yang mereka lakukan. Jadi kita selalu mendengar kata usaha tidak mengkhianati hasil. Ya itulah dari Quran surat An-Nisa ini. Apa yang kita usahakan yaitu yang kita terima begitu. Selanjutnya yaitu contoh dari sikap qanaah. Jadi ibu mengambil contoh di kelas ini ya. Misalkan di kelas ini Mbak Mila dalam nilai rapotnya mendapat nilai yang rendah begitu, kurang bagus. Tapi Mbak Mila tidak mengeluh mendapat nilai itu. Dia merasa senang karena itu hasil dari jerih payahnya. Dia juga rela menerimanya dengan ikhlas. Dan ternyata Mbak Erni, teman sebangkunya ini mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Di kelas ini ya. Nah, kemudian Mbak Mila tidak marah ketika melihat Mbak Erni ini sukses mendapatkan peringkat 1. Mbak Mila malah ikut senang teman sebangkunya ini mendapatkan peringkat begitu. Nah, dari contoh ini kita analisis ciri-ciri dari orang yang bersikap qanaah ini. Jadi yang pertama yaitu tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Ya tadi ya Mbak Mila tidak mengeluh walaupun nilainya kurang maksimal.
dia tetap tidak mengeluh. Kemudian selanjutnya merasa senang dengan apa yang ia miliki. Dia sudah senang dengan hasil usahanya itu karena itu hasilnya sendiri seperti itu. Dia senang. Kemudian tidak marah bila melihat orang lain sukses. Jadi tidak marah melihat Mbak Erni mendapatkan ranking 1. Selanjutnya, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Mbak Mila ini rela ketika temannya mendapatkan peringkat 1. Dia rela, karena itu memang haknya. Dia melihat bahwa Mbak Erni ini les di mana-mana, belajar dengan giat. Ya, jadi Mbak Mila tidak gimana-gimana, memang itu hasilnya gitu. Yang terakhir, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Jadi Mbak Mila tadi ikut senang karena temannya ini mendapatkan peringkat 1, jadi dia juga ikut senang. Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis tadi, contoh tadi, ciri-ciri tadi, maka dari sifat ciri-ciri tadi, orang yang membiasakan sifat qanaah ini akan memperoleh impact atau dampak yang positif dari sikap qanaah ini, atau manfaat dari sikap qanaah ini, yaitu yang pertama, jiwa dan pikirannya lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Karena mereka yang memiliki sikap qanaah ini, dia tidak melihat orang lain, dia malah ikut senang tadi ya, ikut senang melihat orang lain sukses gitu. Selanjutnya, disukai setiap orang karena semua orang yang merasa aman, nyaman di sekeliling orang yang qanaah ini. Selanjutnya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, terhindar dari sifat tamak. Dan yang terakhir, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Dari sikap qanaah ini tadi, maka anak-anakku semuanya untuk membiasakan ya, bersikap qanaah ini di kehidupan sehari-hari kita terapkan biar kita ini tidak memiliki sifat iri dengki dan terhindar dari sifat tamak. Jadi kalau melihat orang lain sukses ya ikut senang, jangan iri malahan ya. Oke, mungkin itu dari sikap qanaah ya. Sudah paham semuanya? Bagus. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya memiliki akhlak terpuji dengan membiasakan diri untuk berperilaku ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan juga qanaah. Dari mempelajari ikhtiar bisa menjadikan diri kita untuk selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu tawakal, yaitu percaya dan berserah diri kepada Allah bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi sudah Allah takdirkan yang terbaik untuk kita. Yang ketiga yaitu syukur. Syukur merupakan wujud rasa terima kasih atas banyak nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Lalu yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar di sini adalah menahan diri dari emosi, menahan lisan dan diri kita agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terarah ataupun tidak baik. Lalu yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah yaitu selalu merasa cukup dan bersyukur, menerima keputusan dari Allah dan tidak membandingkan kesenangan yang diterima orang lain. Nah, semoga kita bisa mengimplementasikan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan juga qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada Bu, saya bagaimana membiasakan bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, dengan menahan nafsu amarah, tidak gampang emosian, selalu ikhlas dan juga bersyukur. Bagaimana Mbak Erni, apakah udah jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Baik, yang selanjutnya Ibu akan mengirimkan tugas melalui Google Form ya, yang Ibu akan kirim lewat WhatsApp dan dikumpulkan Selasa depan ya anak-anak. Ya Bu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Jika banyak salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.